Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Windy Wulandari Rahayu dengan NIM 19210137. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada yang terhormat dosen pembimbing 1, Bapak Via Nugraha MPD, kepada yang saya hormati dosen pembimbing 2, Dr. Rekayuda Mahardika MPD, dan yang saya hormati dosen penguji 1 dan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Interaktif E-Modul berbantuan aplikasi Canva dalam pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model Discovery Learning untuk siswa kelas 10 SMA. Adapun latar belakang dari penelitian yang saya buat ini, yang pertama, sulitnya membuat siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, minimnya kemampuan dalam mengoperasikan teknologi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang saya jadikan lokasi penelitian ini masih berpusat pada guru atau teacher center learning. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, proses pengembangan bahan ajar interaktif E-Modul berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning untuk siswa kelas 10 SMA. Kemudian yang kedua, respon guru dan siswa terhadap bahan ajar interaktif E-Modul berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning untuk siswa kelas 10 SMA. Yang ketiga, kelayakan bahan ajar interaktif E-Modul berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning menurut ahli. Yang keempat, hasil penerapan bahan ajar interaktif E-Modul berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning untuk siswa kelas 10 SMA. Selanjutnya, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Research and Development atau yang biasa disebut R&D dari Tyagarajan dalam Anugraheni tahun 2018. Adapun tahapan yang terdapat pada metode penelitian ini, yang pertama ada tahapan define atau pendefinisian, yang kedua design atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, yang keempat disseminate atau diseminasi. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian pada uji coba terbatas dilaksanakan di kelas 10-5 terhadap 16 siswa, sedangkan untuk uji coba lebih luas dilaksanakan di kelas 10-2 terhadap 33 siswa. Untuk lokasi penelitian pada uji coba terbatas dan meluas ini sama, lokasinya masih di SMA Negeri 1 Ngamprah. Adapun instrumen penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini, yang pertama ada lembar validasi, yang kedua RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga lembar observasi, yang keempat lembar angket, yang kelima lembar tes. Adapun hasil penelitian dari skripsi yang sudah saya buat ini, yang pertama proses pengembangan bahan ajar interaktif E-Modul berbantuan aplikasi Canva dalam pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model Discovery Learning ini menggunakan 4 tahapan dari Tyagarajan. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, ada define, design, develop, dan disseminate. Kemudian yang kedua, hasil validasi bahan ajar pada penelitian yang sudah saya lakukan
memperoleh hasil dari validator 1 sebanyak 80%, kemudian dari validator 2 sebanyak 96%. Dengan rata-rata didapatkan sebesar 88%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hasil validasi bahan ajar yang saya buat ini dapat dikategorikan sangat baik. Kemudian hasil respon siswa. Respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar interaktif e-modul memperoleh hasil akhir penilaian uji terbatas dengan persentase 83% dengan kategori sangat baik, sedangkan uji meluas memperoleh persentase sebanyak 80% dengan kategori baik. Selanjutnya hasil menulis siswa. Pada hasil menulis siswa, terhadap penggunaan bahan ajar interaktif e-modul, mendapatkan hasil rata-rata siswa dalam menulis puisi dari uji terbatas memperoleh 85 dan uji meluas memperoleh nilai 84. Adapun simpulan dan saran. Simpulan, proses pengembangan bahan ajar interaktif e-modul pada siswa kelas 10 SMA menunjukkan proses pengembangan produk bahan ajar ini layak dan efektif untuk digunakan pada kegiatan belajar menulis puisi. Kemudian yang kedua, kelayakan bahan ajar interaktif e-modul ini terdapat hasil lembar validasi yang dilakukan oleh 2 validator ahli memperoleh rata-rata persentasi 88% dengan kategori sangat layak. Yang ketiga, hasil respon siswa dalam uji terbatas memperoleh persentase 83% dengan kategori sangat baik, sedangkan pada uji meluas memperoleh persentase 80% dengan kategori baik. Yang keempat, hasil rata-rata siswa dalam menulis puisi dari uji terbatas memperoleh nilai 85 dan uji meluas memperoleh nilai 84. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, saran bagi guru. Bahan ajar ini dapat dijadikan salah satu referensi atau rujukan perangkat pembelajaran dalam mata pelajaran atau materi puisi. Kemudian yang kedua, bagi peneliti, cukup sulit bagi siswa yang terkendala dengan pemanfaatan teknologi, maka dari itu, saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya untuk mencari solusi lain yang dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik lagi. Kemudian terakhir, rekomendasi. Proses pengembangan yang dilakukan pada bahan ajar interaktif e-modul ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, fitur-fitur unik lain dari Canva, dan gambar setiap halamannya dapat dikreasikan lagi. Rekomendasi tersebut dapat ditambahkan karena tentunya bahan ajar sendiri perlu ditambahkan materi-materi juga yang memang disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.